Oleh karena perilaku yang buruk atau kejahatan itu merugikan dua pihak. Tidak hanya kita yang rugi, tetapi masyarakat orang lain juga rugi. Tetapi Bante, mengapa orang masih senang berbuat yang buruk? Oh iya, karena keburukan itu juga memberikan kenikmatan, kepuasan hati. Meskipun membawa bencana, masalah yang sulit untuk diselesaikan. Menyelesaikan masalah, menyelesaikan penderitaan. Itu adalah tujuan belajar Dhamma dan praktek Dhamma. Dan penderitaan itu sebenarnya berasal dari dalam diri kita, bukan dari luar. Apapun yang datang dari luar, kalau kita menghadapi, merespon, menanggapi dengan tepat, dengan benar, dengan bijak, maka yang datang dari luar itu tidak harus menjadi penderitaan untuk kita. Nah, respon atau tanggapan yang keluar itu sering tidak dilandasi dengan pertimbangan atau dengan wawasan yang bijak, tetapi didorong atau tanggapan yang muncul dari keserakahan. Ingin memiliki, ingin memiliki, ingin memiliki. Atau kebencian. Ingin menghancurkan, ingin menyingkirkan. Dan keakuan. Keserakahan, kebencian, dan keakuan ini mempunyai keturunan banyak sekali. Dalam bahasa yang modern mungkin mempunyai varian yang banyak sekali. Nah, bagaimana keserakahan, kebencian, keakuan itu bisa dikurangi setidak-tidaknya? Kalau tidak bisa dieliminir, tidak bisa dihabiskan, belum mampu kita menghabiskan, membersihkan, paling tidak mengurangi. Nah, ini tidak mudah. Oleh karena keserakahan, kebencian, keakuan yang menjadi biang, kotoran-kotoran mental itu ada di dalam mental kita, di dalam pikiran kita yang paling dalam. Sering juga disebutkan itu, selamat datang, ya selamat datang. Loba dosa moha itu sudah berakar atau sudah mungkin dalam bahasa daerah sudah ngintip, jadi intip. Bukan ngintip melihat itu, bukan, sudah jadi intip, mengendap di bawah sadar kita, menjadi habit, menjadi kebiasaan. Oleh karena itu ada cara sebenarnya untuk mengurangi keserakahan, kebencian, keakuan itu dengan mengurangi keserakahan, kebencian, keakuan itu yang kasar-kasar dulu.
Karena kalau langsung membersihkan akarnya di dalam arus kesadaran itu tidak mudah. Kita mengurangi, kita membersihkan, kita menjagai kotoran-kotoran batin yang kasar-kasar dulu. Supaya tidak merugikan. Karena kotoran batin itu merugikan. Dan merugikan dua pihak. Orang lain, lingkungan, dan kita sendiri. Nah, kotoran batin yang kasar itu dalam bahasa Pali disebut witikama. Tidak lain adalah perbuatan, perilaku kita, ucapan kita, tingkah laku kita, witikama. Itu adalah bentuk keserakahan, kebencian, keakuan yang kasar. Nah, oleh karena itulah Guru Agung kita mengajarkan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk menjaga diri. Kalau umat Buddha seseorang sudah mempunyai keyakinan kepada Triratna, iya, aku sudah sesuai dengan Guru Agung Buddha Gautama, juga sudah sesuai tentu dengan ajarannya Dhamma. Dan Sangha itu yang menjaga, yang meneruskan Dhamma. Seseorang yang sudah menerima Triratna sebagai pelindungnya, sebagai penunjuk jalannya, dalam upacara-upacara, kalau Anda sekalian memohon di sarana Pancasila, setelah mengucapkan tisarana 3 kali, 3 perlindungan, langsung diberikan tuntunan Pancasila. Karena hakikat dari sila itu adalah mengendalikan diri. Sangwara itu mengendalikan diri. Mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Dari perilaku-perilaku yang buruk. Kalau Anda, kalau kita semua bisa mengendalikan diri dari perilaku-perilaku yang buruk, maka saluran kotoran batin yang merajalela, yang kasar itu bisa diredam. Tidak mencari kepuasannya. Oleh karena itu, menjaga diri, mengendalikan diri, menjaga sila itu tujuan utamanya adalah mengurangi mentally defilement, kotoran batin, kilesa. Karena itu menjadi sebab, menjadi sumber penderitaan. Akan tetapi, seseorang yang menjaga dirinya dari perilaku yang buruk, menjaga sila, supaya kotoran batin ini tidak membengkak, tidak merajalela, tidak membuat masalah. Itu tujuan utama. Kotoran batin ini dikurangi, dibersihkan, diawali dengan menjaga diri dari perilaku yang buruk. Karena perilaku yang buruk itu kotoran batin yang kasar. Itu tujuan utama. Untuk kemari. Membersihkan diri. Tetapi sila atau mengendalikan diri itu juga mempunyai dampak sosiologis. Dampak sosial. Apa artinya? Kalau
kita, kalau Anda, kalau kita semua bisa menjaga sila, menjaga perilaku, tidak berbuat yang buruk, selain tidak menambah masalah bagi kita, kita juga tidak membuat masalah bagi masyarakat. Kalau kita bisa menjaga diri tidak melakukan hal-hal yang buruk, yang nanti akan menyulitkan kita tidak melakukan itu, kita mengurangi kesulitan bagi diri kita, juga sekaligus kehadiran kita di masyarakat itu tidak membuat keonaran. Kita bukan anggota masyarakat yang membuat kacau di masyarakat, membuat masalah di masyarakat. Mengapa? Karena kita menjaga diri kita. Itu adalah dampak sosiologis dari sila. Meskipun memegang sila, menjaga diri itu untuk kepentingan kita. Supaya nafsu, kebencian, dendam, keserakahan, menang-menangan, keakuan itu berkurang. Setidak-tidaknya mengurangi bentuknya yang kasar, yang berupa perbuatan atau ucapan untuk kita. Tetapi juga memberikan dampak pada masyarakat. Karena kalau kita bisa mengendalikan diri, maka kita juga tidak menjadi sumber kekacauan bagi masyarakat, bagi keluarga kita, bagi kolega kita, bagi kantor kita. Itu adalah dampak sosial dari sila. Oleh karena itu, kalau Anda sekalian, kalau anggota masyarakat ini memegang sila, mengendalikan dirinya, tidak berbuat yang buruk, itu membawa harmoni bagi lingkungan, bagi keluarga, bagi masyarakat. Oleh karena itu, malam hari ini saya akan mengelaborasi tentang sila, mengendalikan diri. Ini bukan bahasan filosofis yang ibu bapak mendengarkan dengan harus berpikir sampai berkerut-kerutnya. Ini uraian yang mungkin sudah pernah didengar sebelumnya, berkali-kali. Tetapi saya ingin menguraikan kembali, karena masalah perilaku ini sangat-sangat penting. Perilaku itu yang langsung kita berhubungan dengan orang lain, dengan lingkungan. Kita berhubungan dengan keluarga kita berhubungan dengan masyarakat. Itu dampak dari perilaku kita. Dan sekarang sangat-sangat urgent, sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat menjaga diri, menjaga perilaku itu. Sekali lagi, oleh karena perilaku yang buruk atau kejahatan itu merugikan dua pihak. Tidak hanya kita yang rugi, tetapi masyarakat, orang lain juga rugi. Tetapi mengapa orang masih senang berbuat yang buruk? Oh iya, karena keburukan itu juga memberikan kenikmatan, kepuasan hati, meskipun membawa bencana, masalah yang sulit untuk diselesaikan. Kenikmatan, kepuasan itu seperti iming-iming. Tidak peduli keserakahan, kebencian, tidak peduli apa yang kita lakukan ini merugikan yang lain. Yang penting mendapatkan kepuasan. Oleh karena itu, keburukan atau kejahatan itu merugikan dua pihak. Kita sendiri dan juga orang lain.
Iya Bante, tetapi kita kan juga sering mendengar inti ajaran Guru Agung Buddha Gautama itu kan tidak berbuat yang buruk, tetapi juga menambah perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian membersihkan mental pikirannya sendiri. Mengapa? Karena perbuatan yang baik, yang buruk itu datangnya dari pikiran. Susah senang itu datangnya juga dari pikiran. Mana yang lebih penting, Bante? Tidak berbuat buruk atau menambah kebaikan? Oh, pertanyaan yang menarik ini. Dua-duanya penting. Sangat penting. Tetapi kalau mau ditimbang, mana yang lebih penting atau yang sedikit lebih penting atau yang utama? Yang lebih penting adalah jangan berbuat buruk. Sangat penting sekalipun Anda belum mampu berbuat baik. Kalau melakukan kebaikan, menolong, membantu, apalagi meditasi, mengabdi, ora bisa aku. Napa? Kalau memang belum mampu melakukan kebaikan, tidak apa. Tetapi jangan berbuat buruk. Karena keburukan itu merugikan orang lain dan merugikan Anda. Kalau Anda tidak berbuat baik, orang lain tidak rugi kok. Anda pun juga mungkin tidak untung karena tidak berbuat baik, tidak dapat manfaat. Tapi kalau Anda berbuat buruk, bukan hanya Anda yang mendapatkan masalah, lingkungan orang lain, keluarga Anda akan mendapat masalah. Jadi kalau ditimbang itu berat mana ini ya? Berat tidak berbuat buruk dulu, meskipun belum mampu berbuat baik. Saya belum mampu berbuat baik, Bante. Iya, ditawar dulu. Tapi tidak berbuat buruk tidak bisa ditawar. Karena Anda akan menjadi sumber masalah bagi Anda sendiri, bagi keluarga Anda, bagi lingkungan Anda. Banyak guru-guru meditasi yang menggunakan kalimat sederhana. Bisa berbuat baik, memberikan pertolongan, kebaikan, jasa kepada yang lain sangat baik. Tetapi kalau Anda tidak mampu, jangan mengganggu. Bisa menolong, bisa membantu sangat baik, amat mulia. Tetapi kalau tidak bisa, paling tidak jangan mengganggu. Kalau Anda berbuat baik juga kagak, masih ditambah dengan berbuat buruk, waduh, tidak ada manfaat nanti kehidupan ini. Jadi kalau belum mampu berbuat baik, nggak apa-apa, nggak usah kecil hati. Tetapi jangan mengganggu yang lain. Jangan berbuat buruk. Oleh karena itu, sabab papasa akaranang oleh Guru Agung kita disebutkan lebih dahulu. Jangan berbuat buruk. Berhentilah berbuat yang buruk. Sila adalah pertama dan juga utama. Yang intinya adalah mengendalikan diri. Kalau berbuat buruk, berbuat kebaikan belum mampu, tetapi mengendalikan diri juga tidak, mungkin kehidupan seperti itu tidak ada manfaatnya. Tidak berguna untuk dirinya, juga tidak berguna untuk orang lain. Bahkan merugikan orang lain. Oleh karena itu, hakikat dari sila itu adalah mengendalikan diri. Tidak
berbuat yang buruk. Karena keburukan itu mengakibatkan kehancuran masalah dua pihak, diri kita sendiri dan orang lain. Nah, sekarang lebih detail. Ada dua macam sila yang dalam bahasa Bali disebut pakati sila dan panyati sila. Apa itu, Bante? Pakati sila adalah sila yang alami. Semua agama menganjurkan, mengajarkan ini. Meskipun tidak disebut ini Pancasila. Bahkan mereka yang tidak kenal agama pun juga memberikan pendidikan sila ini kepada anak-anaknya. Sejak anak-anak itu masih kecil. Sila yang alami. Yang dihargai dimanapun, kapanpun, dan diajarkan di sepanjang masa oleh siapapun. Jangan membunuh, antara lain. Jangan mengambil barang-barang yang bukan milik Anda. Kalau Anda sudah sudah komitmen untuk hidup bersama, ya setialah. Jaga ucapan, tidak menyulitkan orang lain, tidak membohongi orang lain, tidak memfitnah, menjelekkan orang lain, dan lain-lain. Itu adalah sila yang alami. Berguna di sepanjang masa dahulu, sekarang, kemudian. Jangan membunuh, jangan menyakiti, jangan mengambil yang bukan hakmu, jaga ucapan, jangan menyesatkan, jangan membohongi orang lain. Sepanjang masa. Itulah sila alami, sila yang berguna dimanapun. Tetapi ada panyati sila, sila yang dibuat. Loh, apa perlu berarti sila yang dibuat? Sangat perlu. Karena tujuan dari sila itu menjaga keharmonian, kerukunan. Di dalam salah satu khotbah Saraniya Dhamma itu ada 6 faktor. Salah satu faktornya adalah kalau anggota kelompok itu, komunitas itu mau rukun, dia harus punya sila perilaku, aturan yang sama. Kalau tidak ada aturan yang sama, ya tidak bisa rukun. Karpe dewi-dewi. Baik sila yang alami, tidak membunuh, tidak menyakiti, tidak mencuri, dan tidak berbicara seenaknya, juga aturan-aturan dari kelompok itu, kesepakatan dari kelompok itu. Panyati sila, sila yang dibuat oleh kita atas kesepakatan bersama untuk kerukunan, keharmonian. Sehingga bisa memberikan manfaat yang besar. Kalau tidak ada kebersamaan, tidak ada keharmonian, sendiri-sendiri, manfaat apa yang bisa dicapai? Ya sebetulnya Bhinneka Tunggal Ika kan demikian. Itu yang menuliskan kan seorang pujangga Buddhis besar, Mpu Tantular. Saya pernah menyampaikan sebetulnya itulah kontribusi besar umat Buddha bagi tanah air ini. Kontribusi Buddhis itu mungkin tidak mendirikan rumah sakit yang besar-besar. Belum mampu mungkin ya sekolah yang luar biasa dan lain-lain. Tetapi kontribusi kita terbesar itu adalah meletakkan dasar filosofis untuk menjaga kerukunan dan persatuan bangsa ini. Bhinneka Tunggal Ika. Ya berbeda-beda. Dan perbedaan itu tidak bisa dibuang, diseragamkan, dihapus.
harus seragam, harus seperti ini semua. Itu dihargai, tetapi kalimat yang kedua Tunggal Ika. Lah kalau tidak ada Tunggal Ika ya masyarakat bangsa ini tidak bisa mempunyai karya yang besar karena masing-masing seenaknya sendiri. Tidak ada kebersamaan. Oleh karena itu Bhinneka Tunggal Ika itu harus diucapkan, kalau bahasa puitis itu, dengan satu tarikan nafas, tidak dipotong. Bhinneka Tunggal Ika, tidak Bhinneka tok, tetapi juga tidak Tunggal Ika tok. Kalau Tunggal Ika tok itu yang kebhinekaannya harus buang semua, harus seragam semua, harus sama semua, harus podo semua. Iya. Nanti tidak ada demokrasi. Oleh karena itu kebhinekaan itu dijaga, aspirasi semua dihargai, tetapi harus tetap bersama. Nah, ikanya, Tunggal Ikanya itu artinya bisa banyak. Apapun pandangannya, apapun suku bangsanya, apapun budayanya, kita tetap satu Pancasila. Kita tetap satu bangsa Indonesia. Kalau lebih luas lagi, apapun lah aspirasi kamu, keinginan kamu, kita tetap manusia yang sama-sama tidak ingin menderita, yang sama-sama ingin bahagia. Itu kalau diluaskan lagi. Emputan tular lebih luas lagi. Bhinneka Tunggal Ika, Tunggal Ikanya itu Dhamma atau Dharma itu satu. Hukum alam itu satu. Hukum karma tidak ada dua versi, tidak ada. Ada yang adil, ada yang dapat diskon gitu ya. Hukum karma ya hukum karma. Ya. Hukum alam itu tunggal. Oh itu emputan tular menarik ya, memberikan makna Bhinneka Tunggal Ika itu sangat jauh. Ya. Kemudian kalimat itu dijadikan moto nasional dan itu menjadi perkat, menjadi pusaka, lem untuk persatuan dan kesatuan. Nah, demikian juga di dalam rumah tangga, dalam organisasi apapun, termasuk di wihara, dimanapun. Ya, panyati sila itu harus ada. Aturan kesepakatan yang disepakati bersama dan harus ditaati bersama. Kalau itu tidak ada, tidak karu-karuan. Ya kan hak asasi Bante, karena tiap orang kan mempunyai kebebasan. Iya, bineka diakui, diterima, tidak dipungkiri, tetapi Tunggal Ika. Harus ada kebersamaan untuk mencapai manfaat yang lebih besar. Nah, itulah panyati sila yang harus diletakkan, yang harus dibuat untuk kepentingan bersama, oleh kesepakatan bersama, bukan oleh satu orang, untuk kepentingan bersama. Nah, sekarang itu jenisnya. Sila yang alami, sila yang dibuat. Sekarang sifatnya. Ada dua macam sifat sila. Warita sila dan carita sila. Warita sila itu sila pengendalian diri yang tidak membunuh, tidak menyakiti, tidak mencuri, tidak omong sembarangan, tidak fitnah, tidak maki-maki dan lain-lain.
Yang carita sila itu sila sebagai kewajiban moral yang harus dilakukan. Sering dikatakan warita sila itu adalah sila yang pasif. Ada yang menggunakan kalimat negatif, tetapi nanti bisa salah paham. Sila kok negatif ya. Saya cenderung menggunakan kalimat pasif. Sedangkan carita sila itu sila yang aktif. Seperti di Sigalowada Sutta. Seorang guru harus mencegah kalau muridnya mengetahui muridnya berbuat yang buruk. Mendorong muridnya untuk melakukan yang baik. Para biku mempunyai 6 kewajiban kepada umat. Membantu umat apapun yang tidak bertentangan dengan kebikuannya. Menjelaskan hal-hal yang belum pernah diketahui oleh umat. Membenarkan kalau umat mempunyai pandangan yang tidak benar. Memberikan petunjuk, memberikan cara kalau nanti meninggal setidaknya dilahirkan di alam yang lebih baik dan lain-lain. Demikian juga umat mempunyai kewajiban kepada biku. Memberikan bantuan kepada biku dengan baik, berbicara, memikirkan dan sebagainya dengan cinta kasih dan lain-lain. Orang tua mempunyai kewajiban kepada anaknya. Memberikan pendidikan, kemudian dan lain-lain. Yang terakhir memberikan warisan pada saat yang tepat dan lain-lain. Anak juga punya kewajiban kepada orang tua. Kewajiban-kewajiban moral itu adalah sila juga yang bersifat apa yang harus dilakukan. Itu carita. Kalau warita itu tidak. Tidak mencuri, tidak membunuh, tidak menyiksa, tidak menipu dan lain-lain. Nah, sekarang melaksanakannya bagaimana? Yang pertama disebut diawali dengan, ya, saya pikir kalimat itu lebih tepat. Diawali dengan samadana wirati. Samadana itu bertekad, berprasetya untuk menjalankan sila. Kalau Anda mengucapkan sila, panatipata, wiramani, sikapadang, samadhyami, saya melatih diri untuk tidak membunuh. Itu namanya samadana. Kalau pejabat-pejabat atau siapapun akan memegang jabatan, dia bersumpah lebih dahulu. Atau berjanji, saya akan bekerja sesuai dengan hukum, menaati hukum seluruhnya, tidak menerima apapun yang bukan sengaja maupun tidak sengaja yang bisa mempengaruhi tugas saya dan lain-lain. Itu samadana. Niat yang menjadi tekad untuk menjaga perilaku yang baik. Nah, kemudian sampati wirati. Sampati wirati itu tidak hanya niat, melaksanakan. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak memalsukan sesuatu yang tidak sesuai, yang bisa merugikan orang lain, tidak menghina, tidak memfitnah dan lain-lain. Nah, sampati wirati ini bisa dilakukan dengan berbagai macam alasan. Yang pertama misalnya ingat samadananya. Oh, saya sudah mengucapkan Pancasila di depan biku beberapa kali, sering-sering. Malulah saya kalau saya berbuat yang buruk. Kecuali tidak punya malu, ya, tidak risih. Ya. Atau ingat hukum karma, nanti akibat karma. Mengerti tidak mengerti, meyakini tidak meyakini, hukum karma itu berjalan. Bagi semua orang. Tidak. Saya tidak mengambil yang bukan hak saya. Saya tidak mengambil kelebihan uang itu. Bukan hak saya. Dia melaksanakan sila. Atau, kalau saya mengambil, tidak enak lah.
Nanti teman-teman saya lihat. Ya harus cari kesempatan kalau ada kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan sulit sekali ya tidak usah mengambil. Itu juga melaksanakan sila. Loh Bante, dia tidak mengambil itu kan karena terpaksa. Benar karena terpaksa. Sebetulnya dia mau mengambil. Karena tidak ada kesempatan dia tidak jadi mengambil. Jadi dia tidak jadi mencuri. Berarti memegang sila. Itu ya baik Bante, ya baik daripada mencuri. Apapun alasannya kalau seseorang tidak jadi menyakiti, tidak jadi mencuri, tidak jadi ngapusi. Apapun alasannya, karena ingat prasetyanya, karena ingat hukum karma, karena malu dengan tetangganya, karena malu dengan orang tuanya, karena tidak ada kesempatan, tidak jadi melakukan, tetap baik. Oh sekarang semua transaksi itu online, nggak ulung-ulungan duit, susah itu mau ngambil susah, nggak ada sulit lagi meskipun bisa sih bisa, tetapi sulit nggak seperti dulu. Untuk mencuri itu nggak seperti dulu, sulit. Jadi tidak gampang mencuri, tidak sering-sering seperti dulu. Jadi dia tidak mencuri. Itu baik. Meskipun terpaksa. Kalau dia mencuri, nah itu buruk. Tidak bisa mengendalikan diri. Jadi sampati wirati itu tidak melakukan yang buruk apapun alasannya. Apa takut karena nanti undang-undang negara, tangkap polisi, kejaksaan, KPK, enggak persoalan. Saya enggak takut hukum karma, saya takut itu loh polisi KPK itu saya lebih takut. Ini enggak masalah. Pokoknya kamu tidak sampai berbuat buruk, itu baik. Itu sampati, itu melaksanakan sila. Nah, yang ketiga samuceda wirati. Ingin saja tidak. Ingin berbuat buruk saja tidak. Bukannya ingin lalu terpaksa tidak karena tidak ada kesempatan, bukan begitu. Ingin saja tidak. Meskipun ada kesempatan, ada uang lebih banyak, ada kesempatan untuk kalau ini ori dijadikan KW1, KW2 nanti untungnya banyak. Saya tidak tahu ori itu apa. Zaman dulu ori itu uang Republik Indonesia. Oh sekarang artinya lain, ori itu original. Oh begitu. Ada kesempatan. Dia pimpinan, dia memegang hak untuk menggunakan budget. Tapi tidak. Sedikit pun saya tidak kepincut, tidak kepingin untuk mengambil itu. Itu samuceda wirati. Di dalam Dhamma dikatakan sotapana itu samuceda wirati. Ingin melanggar sila sedikit pun tidak. Bukannya ingin lalu tidak baik ini. Saya sudah berjanji nanti akibatnya malulah. Hiri otapa nanti hukum karma. Tidak. Bukannya ada keinginan lalu keinginannya diatasi, jangan sampai dilakukan. Tidak begitu, ingin saja tidak. Timbul keinginan saja tidak. Bukannya keinginannya timbul lalu dicegah, bukan. Ingin saja tidak timbul. Tidak timbul meskipun hanya keinginan. Sudah tidak timbul lagi keinginan untuk melanggar sila. Nah itu disebut sotapana. Sotapana itu silanya bersih. Samuceda wirati. Tidak akan melakukan hal-hal yang buruk. Nah, tadi sudah dijelaskan, pakati sila itu ya Pancasila itu. Meskipun di tempat lain tidak disebut Pancasila, jangan membunuh termasuk menyakiti, jangan mencuri, mengambil barang yang bukan milik kita, jangan tidak setia pada pasangan, jangan mengumbar ucapan, jangan mabuk.
Meskipun di tempat lain tidak disebut Pancasila, itu tetap dianjurkan. Di agama-agama lain, di kelompok-kelompok spiritual yang lain, di masyarakat, di keluarga-keluarga orang tua kepada anak-anaknya, jangan membunuh, jangan menyakiti, jangan mencuri, mengambil yang bukan barang kita, jangan. Itu Pakati Sila. Nah, Panyati Sila itu ya termasuk Sigalowada itu tadi. Kewajiban orang tua kepada anaknya, guru kepada muridnya, murid kepada guru, biku kepada umat, dan lain-lain. Winaya para biku yang banyak itu disebut Buddha Panyati. Sila peraturan yang dibuat oleh Sang Buddha. Lah gunanya untuk apa? Ya gunanya untuk mengendalikan kotoran batin, mengurangi kotoran batin, membersihkan kotoran batin, dan juga untuk kerukunan hidup bersama. Loh Bante, enggak makan jam 12. Kalau misalnya lewat jam 12 makan kan bukan jahat toh Bante? Ya enggak. Oh ya itu makanan kita sendiri kok, bukan mencuri. Masa makan lewat jam 12 itu jahat? Ya tidak, tetapi untuk biku itu menjadi Buddha Panyati. Karena dipandang Sang Buddha mempunyai pandangan yang jauh, ya tidak ada manfaatnya lah makan sore bagi para biku yang tidak kerja fisik, cukup menggunakan energi yang cukup banyak. Makan 2 kali ya cukup. Dan para biku makan juga dari masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu bersulit-sulit. Sore-sore harus menyediakan makanan, ya makan 2 kali cukup. Bahkan banyak beberapa biku yang makan hanya 1 kali. Terutama mereka yang biku-biku Vipassana Dura yang tinggal di wihara-wihara di hutan di Thailand biasanya hanya makan 1 kali. Loh kenapa kok pakaiannya warnanya begini? Kalau ke wihara kok yang sebelah kanan dibuka, sebelah kiri kok tidak sebelah kiri? Itu Buddha Panyati. Itu winaya. Yang bertujuan untuk mengendalikan kotoran batin, mengendalikan keinginan-keinginan yang bermacam-macam, dan juga membangun, menjaga kebersamaan, kerukunan di dalam sangga. Kalau guru agung kita tidak meletakkan peraturan-peraturan, habislah. Tidak bertahan, sangga tidak bertahan sampai pada hari ini. Jadi Bante, Panyati Sila itu banyak sekali. Di rumah tangga, di organisasi apapun, bahkan negara ini punya Panyati Sila. Undang-undang dasar semua, undang-undang semua, peraturan itu Panyati semua. Meskipun juga mengandung Pakati Sila, sila yang alami. Aturan di masyarakat, semuanya macam-macam. Di lingkungan yang kecil, di organisasi di mana kita ikut menjadi anggotanya. Sekali lagi tujuan antara lain, tujuan utamanya adalah menjaga keharmonian, kerukunan dalam hidup bersama. Dan menjagai supaya kotoran batin ini tidak muncul tanpa ada pagar. Demi atau karena mencari kebebasan, kenikmatan, dan lain-lain. Nah, saya ingin mengulas sedikit tentang Pancasila yang 5 itu. Baik dari yang pasif maupun yang aktif. Yang pertama, tidak membunuh, Panatipata Weramani. Sebenarnya tidak hanya tidak membunuh dan tidak menyakiti, tetapi yang positif adalah melindungi kehidupan.
sekalipun itu binatang. Karena kehidupan itu sesuatu yang very precious, sangat berharga. Tidak hanya tidak membunuh, tetapi juga mengembangkan metta karuna. Melindungi kehidupan, menolong semuanya yang sedang memerlukan bantuan semampu kita. Aku tidak membunuh kok, sudah cukup. Iya. Tetapi kalau ada keluarga, ada famili, ada kenalan, ada sahabat yang mungkin ada kesulitan, sakit dan sebagainya, kita bisa menolong, cobalah kita menolong. Atau mungkin binatang yang perlu diselamatkan dan sebagainya. Tidak hanya sekadar tidak membunuh, tetapi ya cobalah kita melakukan hal-hal yang baik, metta karuna. Kalau itu tidak bisa, ya sudah baik. Karena tidak membunuh, tidak menyakiti. Tetapi tidak hanya sila yang pasif, sila yang aktif adalah tidak hanya tidak membunuh, tidak menyakiti, tetapi menolong mereka, melindungi kehidupan. Yang kedua, tidak mencuri. Nah, kalau Anda sekalian tidak stop untuk tidak mencuri, tidak stop untuk mencuri, ya. Artinya mencuri berkali-kali nanti menjadi habit. Meskipun sudah cukup, materi sudah banyak, ya nanti mencurinya lebih banyak, lebih besar karena sudah jadi habit. Cari kesempatan untuk mencuri. Berusahalah untuk mandiri. Tidak menuntut. Kalau terpaksa sekali ya baru bolehlah menuntut. Dalam kalimat yang lain minta bantuan. Kalau mampu mandiri, mandirilah. Jangan membiasakan minta bantuan. Para biku tidak boleh minta. Para biku hanya boleh minta air putih dengan obat kepada siapapun. Selain itu tidak boleh. Kecuali umat itu sudah menyampaikan kesanggupan. Bante, kalau Bante perlu sesuatu, beritahu kepada saya. Kalau ia tidak menyampaikan waktunya, durasinya, kesediaan itu berlaku 4 bulan. Saya boleh minta kepada umat yang sudah menyampaikan pawarana itu sesuai dengan yang saya perlukan 4 bulan. Setelah 4 bulan, tawarannya sudah tidak valid. Kecuali misalnya, Bante, selama saya masih hidup dan selama saya masih mampu, kalau Bante perlu apa-apa, Bante silahkan memberitahu saya. Ya, saya boleh memberitahu kepada orang tersebut. Tapi kalau tidak disebutkan waktunya, itu hanya berlaku 4 bulan. Berusaha untuk hidup seminimal mungkin, sesederhana mungkin, tidak minta, tidak menuntut. Tetapi juga bukan hanya tidak mencuri, cobalah berdana. Tidak hanya tidak mencuri, saya tidak mencuri, saya tidak pernah mencuri, saya jaga diri saya, bukan hak saya tidak akan ambil. Ya sudah baik. Tapi kalau Anda juga bisa membantu yang lain, berdana, menolong, memberikan derma, memberikan bantuan, memberikan amal, itu lebih baik. Itu adalah sila yang aktif. Tidak mencuri sudah baik. Tetapi memberikan dana menjadi lebih baik. Itu sila yang aktif. Ibu, bapak, dan saudara, jangan membayangkan tidak mencuri ini nyolong. Saya nggak pernah nyolong kok. Zaman sekarang bukan nyolong begitu. Nyolongnya bisa besar-besaran itu. Ya seperti itu tadi. Ori dicampur, dijadikan KW2, KW3, tapi harganya harga ori begitu. Itu mencuri.
Kalau ibu bapak rajin membaca koran, ya saya amat jarang melihat berita di televisi. Oh, itu mencuri besar-besaran itu. Miliar-miliar, triliun mencuri. Ya, Bante, mereka kan juga berbuat baik juga. Iya, berbuat baik. Tapi mencurinya juga besar-besaran. Saya dulu pernah menyampaikan, guru agung kita akan mengajarkan, jangan berbuat buruk, banyak berbuat baik. Nanti lama-lama menjadi banyak berbuat baik dan juga banyak berbuat buruk. Berbuat baiknya iya, berbuat buruknya juga iya. Nah, yang ketiga, kalau Anda sudah mempunyai pasangan, ya berusahalah untuk setia. Bante, kalau misalnya selingkuh bagaimana? Saya ingin menjelaskan sedikit saja. Kalau ini ada pasangan begini. Lalu, ini bisa pria, bisa wanita. Saya tidak mengatakan pria saja, ya. Ini selingkuh. Punya pasangan lain yang tidak resmi. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda selingkuh, kalau pasangan resmi Anda ini juga selingkuh, rela tidak? Boleh tidak? Ya, ini kan suami istri ya, ini selingkuh. Lalu ini ditanya, kalau pasangan Anda ini juga selingkuh, Anda rela tidak? Boleh tidak? Ya, hati kecilnya ya enggak boleh ya. Tapi zaman sekarang saya menjumpai sendiri. Ini datang kepada kami, kepada saya. Pasangan saya itu mengatakan, ya kalau kamu mau seperti saya, boleh kok. Zaman sekarang ini ada yang begitu. Siapa tahu tidak hanya satu, itu ada beberapa. Jadi dia protes kepada pasangannya ini, kamu jangan begitu, punya anak 3. Lalu apa jawabnya ini? Ya kalau kamu mau ikut, mau seperti saya boleh kok. Aku nggak keberatan. Nanti apa yang diwariskan kepada anak-anaknya itu? Kan orang tua itu tidak hanya mewariskan materi, deposito. Orang tua kan juga mewariskan karakter toh. Perilaku. Ya anaknya mungkin masih SMA, masih SMP atau sudah kuliah. Tidak akan ikut sekarang, tidak. Nanti kalau anaknya sudah berkeluarga, dia ingatannya, bawah sadarnya itu muncul dulu orang tua saya kayak begitu. Anaknya bisa mencontoh seperti itu. Oh, banyak sekali anak-anak yang mencontoh orang tuanya. Kemudian, meskipun tidak waktu itu. Oleh karena itu, harus mengendalikan diri masing-masing. Bukan hanya demi kesenangan, demi kebebasan. Kamu ya boleh kok. Kamu jangan protes sama aku. Kalau kamu mau ya boleh kok. Aku ya izinkan. Aku ya rela. Oh, hancur-hancuran kalau seperti ini. Jadi tepo seliro itu sudah luntur mungkin ya. Kalau kamu tidak mau, pasanganmu tidak mau begitu, ya kamu jangan begitu. Kamu jangan berlaku begitu. Kalau kamu tidak ingin diperlakukan begitu, kamu jangan berlaku begitu. Ya tepo seliro. Kalau pasanganmu tidak rela begitu, ya kamu jangan begitu. Oh sekarang beda. Oh dia ya boleh kok. Ini kasus yang bisa membawa kehancuran pada keluarga. Apa terjadi, Bante? Ya terjadi. Saya pernah didatangi keluarga yang seperti ini. Ya semoga mereka
bisa mengerti bahwa itu tidak baik. Yang keempat, bohong. Musawadah itu bohong. Mengatakan yang tidak benar. Tetapi di dalam Dhamma, di dalam akusala kama, bohong itu, musawadah itu dirinci menjadi 4. Ya, bohong artinya menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Tetapi menyampaikan sesuatu yang tidak benar tentang perilaku tidak baik seseorang yang sebetulnya tidak ada, itu fitnah. Misalnya dia suka mencuri, atau dia berlaku yang buruk seperti ini dan lain-lain. Padahal tidak. Ya, itu fitnah. Termasuk juga mengolok-olok, membuli orang. Itu termasuk perilaku yang buruk. Mengapa, Bante? Kalau itu sering-sering dilakukan lalu menjadi habit. Menjadi kebiasaan yang sulit untuk dikendalikan. Dalam psikologi, kalau Anda sudah berusia 25 tahun lebih, kebiasaan Anda sulit diubah. Karena itu mumpung belum berumur 25, yang buruk-buruk harus buang. Kalau sudah 25 ke atas, bagaimana Bante bisa berubah? Di psikologi modern bisa, tetapi harus samadana, harus bertekad kuat-kuat. Saya stop ini, mau berubah. Kalau tidak, sulit. Kalau sebelum 25 masih lebih mudah. Kalau usia sudah 25, apalagi ke atas, wah ini kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Untuk mengurangi, untuk membuang ini agak sulit. Nah, sekarang yang terakhir. Minum-minuman keras. Di dalam 10 akusala karma, 10 perbuatan jahat, minuman keras tidak ada di situ. Kenapa Bante kok masuk Pancasila yang paling bawah? Paling bawah kan artinya paling ringan, Bante. Yang paling berat nomor 1, membunuh, mencuri, tidak setia pada pasangan, bohong, terakhir baru minum minuman keras. Minum minuman keras bukan kejahatan. Waduh, boleh kalau begitu ya. Tetapi perbuatan buruk. Kejahatan itu sering digunakan untuk menerjemahkan akusala karma. Kalau buruk itu papa karma, PA. Bahasa Pali bukan papa. Papa ini bukan. Bukan papa ini buruk. Bahasa Pali papa itu buruk. Bahasa Jawa ada toh? Popo cintroko. Ya. Papa itu ya rendah, buruk. Kalau Anda minum minuman keras, wine atau arak, satu sendok teh, apakah itu jahat? Jahati siapa? Tidak, bukan kejahatan. Tetapi kalau waduh kok enak ya, lalu lagi, 1 botol habis, 2 botol habis, nah lama-lama bisa menjadi kejahatan. Kalau sudah mabuk bicara sulit dikendalikan. Dan kalau sudah edik, ketagihan, itu juga sulit untuk dihindari. Buruk memang, bukan kejahatan ya, tetapi yang buruk itu bisa menjadi kejahatan. Hanya kalau sedikit dicampurkan dengan obat, biasanya obat-obat ramuan, obat-obat Tionghoa itu ada campurannya arak. Sedikit, dan dia hanya minum untuk obat itu, menggunakan untuk obat itu. Ya itu termasuk obat, bukan keburukan. Tetapi kalau sengaja mencicipi, tidak ada alasan yang lain, meskipun tidak mabuk, itu buruk. Apalagi mabuk, itu buruk. Dan yang buruk itu bisa menjadi kejahatan.
Kalau saudara bisa mengendalikan diri dengan baik, menjaga sila dengan baik, maka kalau saudara, ibu, bapak sekalian bermeditasi, akan membantu Anda bermeditasi mencapai kemajuan dengan baik. Sila itu mendukung meditasi. Mengapa bisa begitu, Bante? Ya, sila itu kan memotongi kotoran batin yang kasar-kasar itu. Keinginan membunuh, mencuri, menyiksa binatang, memfitnah, bohongi, dan lain-lain, mencari kenikmatan yang tidak beres-beres. Kalau itu dipotongi, kotoran batin banyak berkurang, kilesa banyak berkurang, Anda akan meditasi dengan maju dengan baik. Apakah bisa dimengerti sebaliknya, Bante? Kalau meditasi kita baik, perilaku kita juga akan menjadi baik. Ya. Kalau meditasi Anda baik, karena meditasi itu menjaga pikiran, membersihkan pikiran. Kalau pikiran kita makin tenang, makin bersih, maka mulut dan perbuatan kita juga akan makin baik. Ucapan dan perilaku kita akan makin baik. Kalau air itu, torennya itu bersih, keran dibuka di mana-mana, yang keluar ya bersih. Nah kalau torennya itu letak, ya airnya yang keluar ya nanti akan keruh. Karena tidak pernah dibersihkan itu. Tandon airnya itu puluhan tahun tidak pernah dibersihkan. Mungkin ada daun-daun, mungkin ada bangkai, tokek, tikus dan lain-lain, itu airnya bisa kotor. Bahkan mungkin salurannya itu bisa hanya kecil yang keluar. Tetapi kotor sekali. Tetapi kalau itu dibersihkan, tandon airnya itu bersih, maka keran di mana saja dibuka ya bersih. Ucapan kita, perbuatan kita otomatis bersih. Otomatis bersih. Karena pikiran kita bersih. Ada guru meditasi yang ditanya, Bante, Anda mengajarkan meditasi, bagaimana cara mengukur keberhasilan meditasi itu? Apa yang dijadikan tool, dijadikan ukuran untuk mengukur kalau meditasi seseorang itu berhasil, maju? Guru meditasi itu menjawab, lihat perilakunya. Kalau perilakunya semakin baik, silanya semakin baik, meditasinya berarti baik. Ada 2 cerita, 3. Beberapa hari yang lalu ada seorang ibu datang ke Wihara Mendut. Ibu ini ikut meditasi lebih dari 20 tahun. Sejak Dr. Hudoyo memimpin meditasi di Mendut, diteruskan Bante Tita Yanyu, sampai Bante Santacito. Diawali bukan dari keluarga Buddhis. Bahkan awalnya tidak mengerti tentang ajaran agama Buddha. Tetapi tertarik meditasi. Kemudian kemarin datang kepada kami minta wisuda upasika. Saya mengatakan, Ibu, apa perlu itu wisuda itu? Ibu mengerti Dhamma dengan baik, ikut meditasi 20 tahun lebih, sangat mengerti Dhamma. Sampai ajaran yang mendalam-mendalam. Apa perlu? Iya Bante, saya ingin kepastian. Supaya saya kalau ada pertanyaan-pertanyaan di masyarakat, jelas saya umat Buddha. Dan juga demi anak-anak saya. Oh iya, kalau Ibu perlu saya bisa memberikan wisuda upasika, tidak sulit. Kalau memang Ibu memerlukan itu. Nah, anaknya 2, laki semua. Yang besar tetap dengan keyakinannya yang dulu. Dan ibunya mengatakan, silahkan. Saya juga mengatakan, silahkan. Tidak usah diminta menjadi Buddhis. Tapi anaknya yang kecil mau ikut menjadi upasaka. SD kelas 5.
Oh, saya ingin tahu apa sebabnya. Anak SD kelas 5. Ya Dhamma, apalagi backgroundnya bukan Buddhis. Dhamma tentu tidak mengerti yang dalam-dalam sekali. Kenapa dia ingin ikut mamahnya wisuda upasaka? Ikut-ikutan atau memang ada alasan? Apa jawabnya anak itu? Aku lihat mamah itu setelah sering-sering meditasi jadi sangat baik. Enggak emosi-emosi, enggak suka marah-marah kayak yang dulu-dulu. Pokoknya baiklah. Oh, itu manfaat meditasi. Dan anak ini melihat manfaat meditasi dari ibunya. Karena anak itu kan tinggal dengan ibunya tiap hari. Hampir 24 jam mungkin. Sekolah ya hanya beberapa jam. Hari libur ya dengan ibunya. Ayahnya sudah tidak ada. 2 anak pria dengan 1 ibu. Ibu menjadi lebih baik. Mamah menjadi lebih baik. Enggak ngamuk-ngamuk lagi. Dulu mama sering ngamuk-ngamuk. Hampir hari-hari ngamuk-ngamuk. Sekarang tidak lagi. Oh, saya bahagia mendengar itu. Saya ikut bahagia, mudita mendengar itu. Itu manfaat dari meditasi. Cerita yang kedua. Seorang ibu, suami sudah meninggal. Mempunyai toko. Agak besar. Suatu ketika tiba-tiba karyawannya itu cerita. Yang ini tidak langsung kepada saya. Kepada yang lain umat Buddha, lalu umat Buddha dicerita pada saya. Karyawannya itu cerita Bante. Setelah bosnya itu, ibu itu ikut meditasi, sekarang gak galak lagi. Wah, dulu tidak ada tiap hari tanpa marah-marah, maki-maki. Kita ini sudah dianggap anak kecil, gak punya perasaan, gak bisa tersinggung. Wah, sekarang ibu ini jadi baik. Saya tanya, setelah berapa lama itu ikut meditasi? Ya sekitar 4-5 bulan. Jadi dengan meditasi maka perilaku itu akan terpengaruh. Meditasi yang baik, meditasi yang rutin, meditasi yang dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan mempengaruhi cara berbicara, berperilaku, berucap, bertindak. Otomatis itu. Ya karena sumber dari semua perilaku kita ya dari pikiran kita. Apapun yang akan kita lakukan ya itu muncul dari pikiran kita. Ya saya sering mengatakan nanti dari Dhamma kelas ini Anda mau kemana itu sudah terpikir sekarang. Mau terus pulang atau mau jajan kupat tahu dulu. Ini sudah terpikir sekarang. Nah pikiran itu lalu nanti menjadi apa yang akan Anda lakukan. Tetapi ada cerita yang ketiga. Sudah tidak ada, bapak ini sudah tidak ada. Bapak ini ikut retreat 10 hari. Tidak boleh bicara, Nobel silent. Nah, pada akhir retreat ini boleh bicara. Begitu selesai retreat, instruksi terakhir, setelah ditutup, dia keluar dari ruangan, cari sandalnya. Mungkin ketelisut ya. Tapi spontan dia mengucapkan kalimat bajigur, tapi lebih jelek dari bajigur ini. Dilanjutkan sendiri. Sandalku hilang. Lah, apa gunanya 10 hari meditasi Nobel Silent? Kan meditasi itu mengasah kesadaran toh, awareness. Untuk menyadari gejolak perasaan dan pikiran yang muncul. Enggak hanya memperhatikan nafas, memperhatikan langkah kaki.
Memperhatikan nafas, memperhatikan langkah kaki itu kan pintu masuk untuk mengasah kesadaran. Nah, kesadaran yang sudah diasah itu untuk mengawasi perasaan. Ya begitu dia melihat sandalnya tidak ada, timbul perasaan tidak senang toh. Nah itu kalau disadari kan tidak akan sampai meluap, mengatakan bajing, sandalku hilang. Dia tidak melihat gejolak perasaannya, melihat sandalnya tidak ada. Andai kata dia tidak bisa menyadari perasaan tidak senang, waktu dia ingin merespon, mengucapkan sesuatu, kalau meditasinya baik, dia bisa melihat itu, dia bisa mengetahui itu. Kok iki arep mengucapkan begini? Menjadi tidak jadi. Ya, dia harus berlatih lagi. Apalagi kalau meditasi, kalau retreat itu hanya untuk apa ya? Untuk pencitraan. Kamu pernah ikut retreat? Tidak. Ya, saya pernah berapa kali? 3 kali. Oh, saya sudah 10 kali. Ya buat apa? Buat apa kalau hanya untuk begitu? 10 kali tetapi maki-makinya juga tidak berhenti ya. Ya bukan persoalannya berapa kali Anda ikut retreat, meskipun itu baik, tetapi menghadirkan kesadaran dalam keseharian itu adalah sangat perlu. Dan itu adalah tujuan kita bermeditasi. Hadirkan kesadaran untuk menjagai perasaan dan pikiran kita. Nah kalau perasaan dan pikiran itu dijagai, maka perilaku itu mesti menjadi baik. Anda tidak usah pusing dengan sila, menjaga sila, karena Anda menjagai pikiran Anda. Pikiran itulah sumber dari semua perilaku. Saya akan menutup dengan catatan seperti ini. Kalau Anda, Ibu Bapak sekalian, melakukan hal-hal yang baik, mengendalikan diri dengan baik, apalagi bermeditasi, itu akan menjadi teladan alami bagi anak-anak Anda kemudian. Jadi kalau Anda melakukan yang baik, menghindari yang buruk, menjaga ucapan, nanti ben anulah bocah-bocah kaya anak-anak bisa meniru orang tuanya dengan baik. Bukan itu tujuannya. Kita melakukan yang baik itu ya untuk kita. Nah, apa yang kita lakukan dengan baik itu secara alami, otomatis akan dilihat oleh orang lain, anak-anak kita sudah tentu, dan oleh orang lain. Kemudian dicontoh, syukurlah. Tapi kita melakukan kebaikan itu tidak semata-mata mau menjadi contoh. Ya kita melakukan kebaikan untuk kita. Kalau kita melakukan kebaikan supaya dicontoh, itu nanti pencitraan lagi. Mamerke kebaikan, tidak. Saya memang perlu berbuat baik untuk kepentingan saya. Supaya tidak kacau lah hidup ini, tidak dipenuhi dengan bermacam-macam masalah penderitaan. Saya akan mengendalikan diri. Saya akan membersihkan pikiran saya. Kalau ini baik dan dicontoh oleh anak-anak, dicontoh oleh yang lain, oh syukur sekali. Itu akan memberikan manfaat bagi orang banyak. Tetapi, nah ini yang terakhir. Kalau Anda sudah mengendalikan diri dengan baik, Anda menjaga diri dengan baik, semaksimal mungkin meskipun kita belum mencapai kesucian. Kemudian melihat orang yang sembrono, selebor, suka minta bantuan, sudah diberi bantuan ini minta terus. Jadi kalau Anda suka minta itu nanti bisa jadi tuman. Karena diberi itu enak toh. Kalau utang ya harus bayar ya.
atau orang yang perilakunya tidak baik. Ya menipu lah, ya bermacam-macam. Harap jangan membenci. Kalau Anda membenci mereka-mereka yang jahat, yang buruk itu, apa gunanya melakukan hal-hal yang baik? Apa gunanya mengendalikan diri? Anda mengendalikan diri, Anda menjaga diri, Anda tidak korupsi, iya. Tapi melihat mereka, aku lebih baik. Aku lebih teratur hidupku. Apa itu? Jangan membenci. Boleh tidak senang pada perbuatannya, jangan membenci pada orangnya. Dia juga ingin bahagia. Sisakan sedikit di sini. Aku tidak bisa kerjasama dengan dia, ya tidak apa-apa. Enggak seneng, wah, itu bucingli banget. Tapi sisakan sedikit di sini, semoga dia suatu saat menjadi sadar dan menjadi baik. Di dalam Karania Metta Sutta kan disebutkan tuh, jangan karena marah dan membenci membuat orang lain, mengharap orang lain celaka. Benci saya Bante, benci pokoknya aku rasa seneng. Ya sudahlah. Asal Anda tidak mengharap dia celaka. Sisakan sedikit, semoga suatu saat dia menjadi baik. Satu hal yang ingin saya sampaikan sebagai paling penutup nih ya. Sekalian untuk menghargai beliau yang sudah meninggal. Dulu waktu kami sering menyelenggarakan perayaan Waisak di Jakarta, Pak Kwe almarhum sering datang dan memberikan sambutan. Selalu memberikan sambutan. Selalu datang. Beliau pernah cerita begini. Bung Karno itu tidak senang penjajahan. Karena penjajah itu menindas penuh dengan keserakahan, kesewenang-wenangan. Tetapi Bung Karno itu punya sahabat orang-orang Belanda banyak. Sahabat baik dan belajar dari orang-orang Belanda itu. Meskipun tidak senang perilakunya yang buruk. Tidak senang pada perilakunya yang buruk, iya, tetapi tidak membenci orang-orangnya. Tapi Pak Kwe memberikan embel-embel, itu Bung Karno. Kalau saya nggak senang sama perilakunya, ya nggak senang sama orangnya. Kita berusaha untuk, ya meskipun bagaimana dia adalah manusia. Yang ingin dia, keluarganya juga hidup bahagia. Tidak banyak kesusahan, tidak menderita. Kita tidak bisa kerjasama, tidak bisa mendekat lagi, tidak apalah. Tetapi jangan mengharap dia celaka. Syukur ada sisa sedikit dalam pikiran kita. Ruang sedikit. Semoga dia menjadi baik. Semoga dia sadar, semoga dia bahagia. Terima kasih. Demikian tadi penyampaian materi oleh Bante Sri Panyamaro Mahathira. Pada sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami akan membuka satu pertanyaan. Dimohon untuk dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyampaikan pertanyaan yang singkat dan juga jelas. Kami persilahkan kepada umat yang ingin bertanya. Sekarang sudah 8:30. 2 penanya saja ya. Baik, Bante. 2 penanya. Silakan penanya pertama. Dari Langsung fraksi itu, satu dari fraksi ini satu. Silahkan.
Satu pertanyaan saja ya, satu pertanyaan saja. Ya, MC-nya sigap dong. Selamat malam Bante. Iya. Nama saya Felita. Balita. Felita Bante. Felita. Felita, bukan balita. Felita Bante. Iya, silakan. Mungkin sedikit menyimpang dari bahasanya Bante sedikit. Ya, menyimpang bahasa tidak apa, tapi materinya tidak yang lain ya. Iya. Materinya tentang sila, tentang pengendalian diri. Iya Bante. Iya. Bante pernah menyampaikan dulu bahwa kita kalau punya keinginan tuh baik asal nggak dilekati dengan tanha Bante. Waktu Waisak di Damasundara juga, Iya, waktu iya. Asalha juga. Iya. Gimana Bante caranya kita tahu kalau keinginan kita tuh sudah dilekati sama tanha? Mungkin selain dengan meditasi Bante, karena saya termasuk yang meditasinya belum bagus itu Bante. Tapi sudah meditasi. Sedikit Bante belajar. Iya. Gitu. Dan kalau kita sudah sadar bahwa oh ini keinginan kita ini sudah dilekati tanha, gimana caranya kita tuh ya terus harus bagaimana Harus Bante agar bagaimana. kita tetap bisa keinginan ini jadi motivasi buat kita maju kayak gitu Iya, Bante. iya, Ya iya. mungkin itu. Makasih Bante. Terima kasih. Definisi yang sederhana tentang tanha itu, keinginan tidak dilarang, tidak dikatakan buruk atau dilarang dalam ajaran agama Buddha. Asal keinginan itu baik. Baik itu tidak merugikan kita, akibatnya kemudian, dan tidak merugikan orang lain. Tadi sudah dijelaskan tentang sila. Sila itu merugikan kita, merugikan orang lain. Tetapi yang baik ini kalau sudah menjadi nafsu keinginan baik. Tidak sekadar, tidak hanya keinginan baik, tapi bernafsu, berkeinginan meskipun baik. Itu bisa menimbulkan penderitaan. Lalu bagaimana Bante supaya keinginan ini tidak menjadi nafsu terukur? Kalau keinginan itu yang baik sudah tentu ya, terukur, maka keinginan yang terukur itu bukan lagi nafsu keinginan. Lalu ukurannya apa Bante? Ya ukurannya yang pertama bukan keinginan yang jahat. Itu jelas yang pertama. Yang kedua sesuai dengan kapasitas kita. Bagaimana Bante ngukurnya sesuai dengan takaran dengan kapasitas kita? Ya Anda bisa ngukur toh. Yang ngukur kan bukan orang lain. Kira-kira aku kalau punya keinginan begini ini mampu tidak? Ini baik ini. Ya tapi kalau tidak mampu menjadi nafsu. Dan kalau sudah menjadi nafsu, untuk melaksanakan, untuk memenuhi keinginan yang baik itu keserakahan bisa muncul. Perbuatan yang buruk bisa muncul. Yang hadir di Asada di Borobudur kemarin. Saya mengelaborasi keinginan baik yang menjadi nafsu. Tetangganya pulang membawa mobil. Apa? Scenic sekarang nih yang lagi terkenal itu ya. Lalu ini bisa suami bisa istri. Kalau suami ya Pak, kalau istri ya Bu. Karena yang bekerja itu ibunya. Kalau yang bekerja bapaknya ya istrinya. Pak, itu punya pulang bawa Scenic loh. Kapan kita punya Scenic? Kalau kita punya mobil kan enak, baik, nyaman. Pergi kemana-mana kan tidak harus Gojek ya. Nanti liburan anak-anak bisa pergi kemana-mana.
Apakah ingin punya mobil itu keinginan yang jahat? Tidak. Apakah boleh? Boleh. Tapi sesuai dengan ukuran tidak. Sesuai dengan takaran dia tidak. Kalau suaminya sebulan gajinya hanya 4 juta, 5 juta. Harus ngangsur 3 juta per bulan selama berapa bulan. Dengan anak 2, 1 istri 2 juta per bulan apa cukup? Belum kredit yang lain. Itu keinginan baik, tapi tidak sesuai dengan takaran dia. Lalu sang pasangan, bisa suami, bisa istri, pikir, saya sudah kerja 20 tahun loh di company ini. Nggak pernah saya itu korupsi sedikit pun. Kalau hanya 1 kali kan boleh toh. Apalagi ini demi istri, demi keluarga. Bukan saya yang punya niat. Dia korupsi. Ketangkep, aduh. Baru korupsi sekali tertangkep, apes ya. Yang lain nggak apes kok. Korupsi berkali-kali nggak ketangkep kan nggak apes ya. Masuk penjara. Lalu istrinya menengok tuh. Atau suaminya yang menengok. Istrinya masuk penjara. Kalau istrinya, suaminya bilang, Bu, mulane toh Bu. Kalau punya keinginan itu ya ngerti toh. Aku ini gajiku tidak besar. Sebetulnya dulu kalau kamu kepengin punya mobil ongko loro wis cukup itu. Oh iya ya Pak ya. Mobil ongko loro ya, mobil second tutu mobil-mobilan. Mobil angka 2 kan mobil-mobilan toh. Nah, mobil-mobilan ya orang nang penjara kayak gini. Nah itu. Keinginan yang baik kalau tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran kita, itu akan menjadi nafsu. Nah, nafsu itu keserakahan bisa masuk ke sana, kebencian bisa masuk ke sana. Anda misalnya ingin menyelesaikan satu masalah, tapi harus ada cara. Kalau menyelesaikan masalah itu hanya karena nafsu, meskipun bukan berbuat kejahatan, ya menyelesaikan masalah itu bisa menimbulkan kebencian yang luar biasa. Menyelesaikan masalah apalah dalam keluarga, dalam apa, berhubungan dengan seseorang atau dengan kelompok orang, ya harus cari cara bagaimana ini keinginan ini tidak harus dengan kebencian. Bahasa Jawa dicoro, ada caranya untuk menyelesaikan masalah ini tanpa harus dengan kebencian. Nah itu yang dikatakan dengan sampajanya. Ada wawasan yang jernih, ada pertimbangan yang jernih, sehingga keinginan yang baik sekalipun tidak menjadi nafsu. Karena kalau keinginan yang baik sekalipun sudah menjadi nafsu, itu menjadi sebab penderitaan. Itu definisi sederhana yang mudah untuk dipahami. Jangan keinginan itu menjadi nafsu. Supaya tidak menjadi nafsu, keinginan itu harus terukur. Terukur sesuai dengan kemampuan kita. Tentu keinginan yang baik. Nah, Anda harus bisa mengukur. Berpandai-pandai mengukur keinginan Anda. Ya ukuran itu bisa meningkat. Sehubungan dengan usahanya yang makin baik, sehubungan dengan kemampuannya yang makin baik, ya bisa meningkat. Kalau awalnya hanya bisa membeli mobil ongko loro, ya, siapa tahu 4-5 tahun kemudian bisa membeli mobil betulan, kan begitu. Tapi pada saat Anda tidak mampu, kemudian dipaksakan, nah itu menjadi nafsu. Nafsu keinginan itulah tanha. Dalam artian yang sederhana, meskipun tanha mempunyai arti yang lebih luas. Terima kasih. Satu lagi.
Kami buka satu lagi pertanyaan, silakan. Ya. Selamat malam Bante. Ya, selamat Namo malam. Buddhaya. Saya ingin bertanya tentang suara-suara yang banyak saya dengar di luar yang mengatakan bahwa ajaran Buddha itu indah untuk didengar, enak untuk jadikan bahan diskusi, dan asik untuk dijadikan bahan perdebatan. Bagaimana tanggapan Bante tentang hal ini? Terima kasih. Iya, iya. Saya akan memberikan komentar yang terakhir. Dijadikan bahan berdebat tidak usah. Karena itu akan menimbulkan penasaran yang tidak ada habis-habisnya. Ya namanya saja berdebat. Orang yang mendebat itu kan ingin yang didebat itu klepek-klepek begitu. Ya apa gunanya? Dahulu ada guru meditasi yang sangat terkenal. Lalu ada seseorang yang datang ingin belajar Dhamma. Guru meditasi itu bertanya, apa tujuanmu belajar Dhamma? Supaya nanti kalau ada orang yang datang pada saya bisa mendebat dan saya bisa unggul. Guru meditasi itu langsung, kamu pulang saja. Saya tidak sanggup mengajar murid yang ingin mencari pengetahuan untuk mendebat orang lain. Karena Dhamma itu sesungguhnya ya untuk praktek kita. Bukan untuk mendebat orang lain. Kalau orang lain mau bertanya ya kita berusaha menjelaskan semampu kita. Kalau dia mengiyakan, oh ya saya mengerti, saya dapat pencerahan ini, syukurlah. Tapi kalau saya tidak bisa terima itu penjelasanmu tidak masuk akal, oh ya silakan. Tidak perlu kita memaksakan bahwa dia harus menerima penjelasan kita. Silakan kalau Anda tidak bisa menerima, silakan. Kalau Anda bisa menerima, ya syukurlah. Ya, kalau umat Buddha mengatakan Dhamma itu indah pada awalnya, pada pertengahannya, pada akhirnya, yaitu itu yang sudah menerima Dhamma dengan baik dan berusaha mungkin mengerti dan juga praktek semampu mungkin. Tapi kalau orang lain mengatakan Anda lah, ya itu silakan. Kita tidak bisa memaksa orang lain mempunyai pandangan seperti kita. Sang Buddha juga sering banyak buku yang sering menjelaskan bahwa pasiko itu lihatlah sendiri, datanglah dan lihatlah sendiri. Kalau Anda setuju ya silahkan, kalau Anda tidak setuju ya tidak apa-apa, mboten menapa-menapa. Tidak ada kewajiban untuk harus menerima. Sering disebutkan, sering juga dulu dikatakan membabarkan Dhamma. Dulu sering kalimat itu digunakan. Bukan mengajar, bukan menyiarkan tapi membabarkan Dhamma. Katanya itu seperti orang menjual kain batik dibabar gini. Lihatlah Tidak ada paksaan kok untuk membeli kainnya dibabar gini. Kalau Anda mau membeli ya silakan, hanya lihat-lihat saja juga silakan, lihat-lihat terus juga silakan gitu ya. Membeli satu silakan, membeli banyak ya silakan. Tugas kita hanya membabarkan Dhamma dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.